Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, pertama-tama saya mengucapkan dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan dan kerjasama kalian selama masa pandemi ini dalam mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Sekali lagi terima kasih. Nah, berikut kita langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang sikap positif ya, yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran ya yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kali ini kita akan membahas materi mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan materi bab 2 bagian ketiga atau bagian terakhir. Nah, kita langsung saja seperti apa penjelasannya. Nah, kita lihat lagi tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 ya tujuan pembelajaran dari materi kita: memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran, kemudian mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam setiap alinea di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Nah, berikut saya tampilkan lagi pemetaan materi kita supaya kamu tahu bahwa materi kita seperti ini. Jadi sudah selesai di bagian C pada hari ini. Nah, kita langsung bahas sikap positif. Yang pertama itu kan pokok pikiran yang pertama itu persatuan. Nah, nanti setiap pokok-pokok pikiran ini terbagi menjadi 4 pembahasan karena terdiri dari keluarga, dari item yang terkecil dulu, kemudian sekolah, masyarakat, kemudian yang lebih luas negara. Jadi kalau alineanya ada 4, berarti ada 16 pembahasan ya. Kita lihat persatuan ya, pokok pikiran yang pertama persatuan. Nah, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ini contoh pokok pikiran persatuan di lingkungan keluarga. Nah, yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. Ini contoh persatuan. Kemudian di lingkungan sekolah, masih yang persatuan ya. Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Kemudian berpartisipasi ya, berperan aktif dalam kelompok belajar. Kemudian di lingkungan masyarakat, membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan, kemudian ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan bersama, misalnya kerja bakti ya. Nah, itu. Kemudian contoh pikiran persatuan di lingkungan negara, ini sudah luas ya. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
kemudian menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Nah, itu ya, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar pada pokok pikiran persatuan. Nah, berikut kita lanjut ke pokok pikiran yang kedua, yaitu keadilan sosial. Nah, di sini di lingkungan keluarga dulu, keadilan sosial di lingkungan keluarga, tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lain. Berikut di lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu ya, disiplin, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban di sekolah. Kewajiban kalian tentunya belajar, kemudian membayar administrasi sekolah ya, itu merupakan kewajiban. Berikut di lingkungan masyarakat, menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga, membantu tetangga jika mengalami musibah atau kesusahan. Tidak bisa dengan materi, ya kita bantu dengan pikiran ya, tenaga tuh. Kemudian di lingkungan negara, membayar pajak ya, entah itu pajak listrik ya, pajak rumah, menjaga peralatan umum dan menjaga ketertiban. Itu ya, yang keadilan sosial. Berikut kedaulatan rakyat. Nah, contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, misalnya berdiskusi dan bermusyawarah seperti perihal pemenuhan kebutuhan. Kemudian jika ada masalah, persoalan-persoalan ya diselesaikan secara baik-baik bersama-sama di keluarga. Berikut lingkungan sekolah ya. Nah, melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama ya. Misalnya ini sering dilaksanakan rapat-rapat OSIS ya. Kemudian tentunya menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok belajar misalnya. Nah, kemudian ini yang sudah agak luas, lingkungan masyarakat, ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan, misalnya ketua RT, ketua RW, dan lurah. Itu ya. Nah, kalau di lingkungan negara, misalnya pemilu ya, mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih. Nah, ini kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, ketuhanan. Kita lihat di lingkungan keluarga, rajin beribadah tentunya, ini merupakan kewajiban kita juga, baik bersama saudara maupun dengan orang tua. Kemudian menjalankan perintah yang baik dari orang tua, menjalin silaturahmi antar saudara. Kemudian di lingkungan sekolah, menghargai teman yang berbeda agama tentunya, seperti ketika melakukan ibadahnya. Nah, itu kita hormati, kita hargai. Berikut di lingkungan masyarakat, menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Kemudian di lingkungan negara, bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamannya. Sebenarnya tingkatannya sama ya, penjelasan contoh-contoh atau penerapan atau sikap positif yang wajib kita lakukan itu sama, hanya tingkatannya aja yang berbeda-beda. Tuh. Nah, demikian ya penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah,
Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi guru pengampu, bisa melalui media-media sosial yang sering kita gunakan seperti WA, atau bisa komen langsung di channel YouTube ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam Pancasila.